kali ini tindakan kita di sekolah ini pasti kita dipengaruhi oleh dua teori. Pertama, teori stimulus respon. Yang diharapkan dalam guru penggerak ini, yang diharapkan adalah kita dipengaruhi oleh teori kontrol. Ini yang diajak kita berubah. Kalau stimulus respon, ini katanya realitas kebutuhan kita sama, antara kebutuhan kita dan kebutuhan anak sama. Kenyataannya kata kontrol itu tidak, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita ingin anak mungkin di kelas adem ayat saja, patuh dengan apa yang kita lakukan. Nah, ternyata itu kadang-kadang tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau kata stimulus respon, kata teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, kemudian kita mencoba mengubah orang-orang berpandangan sama dengan kita di teori stimulus respon. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita siap menerima kenyataan bahwa anak kita tidak sama dengan kita. Pandangan tentang nilai pun tidak sama. Memang ada hal-hal tertentu yang mungkin perlu diluruskan, ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini satu lagi stimulus respon. Katanya di teori itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, beda dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bukan arti kita melegalkan yang salah, tidak. Nah, jadi kalau untuk menuntaskan sebuah masalah yang salah bagi anak, tidak fokus ke kesalahannya, tidak menjudge kesalahannya, tapi cari dulu kenapa dia melakukan. Nah, itu diantaranya. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kata stimulus respon, ya, orang lain bisa mengontrol saya. Kata teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tak bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Oke, lanjut. Pemaksaan ada pada saat bujukan kata. Ketika dibujuk kata stimulus respon, maka langkah berikutnya adalah dipaksa. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah bagi stimulus respon, bagi teori kontrol, model berpikir menang-menang. Tidak ada yang salah. Menang, boleh menang. Oke, lanjut. Mudah-mudahan ini tidak membingungkan kita, ya. Kalau membingungkan itu tanda kita berpikir. Oke, lanjut. Disiplin positif. Kita bacakan sedikitnya bahwa bentuk kontrol diri, belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sisi mengacu atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Artinya disiplin dalam disiplin yang memang hendaknya muncul dari dalam diri anak sendiri. Itu yang diharapkan. Kalau bagi Ki Hajar Dewantara, kalau tidak muncul dalam diri sendiri, maka yang lainlah yang mengontrolnya. Disitulah mungkin salah satunya peran guru. Oke, lanjut. 3 motivasi manusia. Manusia melakukan apapun, termasuk anak, pasti dilatar belakangi oleh 3 ini. Apa akibatnya bagi saya? Dia akan bertanya ini, kalau saya tidak melakukan ini, apa akibatnya? Kalau tidak ada akibatnya, nggak jelas akibatnya, dia nggak mau melakukan. Ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Inilah motivasi terendah. Kemudian apa yang akan saya dapatkan? Ini motivasi berikutnya. Kalau saya melakukan ini, apa yang saya peroleh? Kalau nggak dapat apa-apa, saya nggak berbuat. Mendapatkan imbalan dan penghargaan. Anak juga seperti itu. Kemudian motivasi disiplin positif, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan keyakinan mereka. Ini 3 motivasi. Kita jawab. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Di CGP, ya, di CGP diharapkan hukuman menjadi pilihan terakhir. Kapan perlu tidak ada. Kemudian penghargaan pun seperti itu, perlu hati-hati memberikan penghargaannya. Kemudian keyakinan kelas ini yang perlu dibangun. Nanti mungkin Mislin berbagi kita apa itu keyakinan kelas supaya bisa diterapkan. Oke, lanjut, Wan. Lanjut. Mengapa keyakinan selanjutnya aja? Mungkin lebih ke apanya? Lanjut lagi. Oke, lanjut. Penghargaan. Ini penghargaan katanya tidak efektif hanya jika Anda melakukan hal yang maka mendapat penghargaan yang diinginkan. Lanjut, tentukan keyakinan kelas. 5 kebutuhan dasar manusia.
Ini biasa ini lanjut. 5 posisi kontrol. Kita lihat di 5 posisi kontrol. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai monitor pemantau, guru sebagai manajer. 5 posisi kontrol guru yang diharapkan itu yang nomor 5. Nanti kita lihat videonya seperti apa yang dimaksud seperti ini, ya. Nanti ada video Miss Lee juga ada, itu tiga restitusi. Ya, video saya juga ada, tapi ya kemarin karena pulang kampung, dia tugasnya di kampung Bu. Jadi siswanya terpaksa Nova di siswanya. Jadi malu saya melihatnya. Ya, gimana cara mengatasi anak bermasalah itu yang di videonya. Oke lanjut Mas. Oke, lihat video duluan. Mungkin ini ilmunya untuk kita. Oke, silakan Bapak Ibu lihat. Ini praktek 5 posisi guru Bapak Ibu. Seperti apa guru menghadapi anak masalah. Bisa kan? Oke. 5 posisi kontrol. Ini ilmu untuk kita Bapak Ibu. Videonya tidak bebas, tidak ada di YouTube. YouTube-nya khusus cuman nggak bisa di Bapak Ibu ambil. Ini khusus bagi CGP yang bisa mengaksesnya. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi Itu bisa tadi ya? perjalanan sekolah pendidik agar dapat mengenali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 Yang kita posisi punya. kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapan. Kamu apa ya kemari kan? Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Ini guru kategori penghukum. Seperti apa guru penghukum nanti ada aplikasinya. Posisi teman. Posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, Posisi posisi pemantau pemantau atau atau monitor. Dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan Ini kasus melihat siswa bagaimana terlambat di kelima sekolah. posisi kontrol Bagaimana cara dalam menangani menghadapi masalah tersebut. Teknis langsung. Guru sebagai penghukum, guru penghukum seperti ini gayanya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Ini posisi guru penghukum. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi Posisi penghukum guru biasanya penghukum. berbicara dengan Ya, guru penghukum gayanya. menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan Hardik menunjuk berkata pinggang membentak hubungan verbal atau fisik. Ya, Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada ya. ketika Kita guru lihat jangan marah deh. Ini video cuman ya. adalah Tenangnya. guru cenderung akan memberontak. Psikologi ada guru dia. Ada CGP tahu ada. Oke, itu baru penghukum. Bisa kan? Bentar. Yang bisa dipercepat lah ya.